Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dan hendak melanjutkan pelajaran kita tentang satu topik dari materi katukumen kita, yaitu tentang awal mula segala sesuatu, atau kisah tentang bagaimana Allah menciptakan bumi dan manusia sebagai ciptaan yang terakhir. Cerita tentang Allah sebagai pencipta didefinisikan oleh setiap suku, setiap ragam, setiap orang berbeda-beda. Di suku Jawa misalnya, Allah sebagai pencipta itu dikatakan Sang Murbeng Jagat, begitu ya. Kalau di daerah saya misalnya dikatakan Debata atau Dibata, begitu ya. Itu adalah ungkapan-ungkapan bahwa Allah adalah pencipta. Mungkin di daerah teman-teman juga ada lagi ungkapan yang lain. Nah, dari berbagai ungkapan itu, sebenarnya ada dua kategori yang mau kita lihat. Yang pertama adalah kategori yang mengatakan bahwa Allah itu berada jauh dari manusia. Allah itu tidak ada bersama dengan manusia, sehingga manusia tidak mungkin menjalin hubungan yang akrab dengan Allah. Kemudian ada ungkapan yang kedua yang mengatakan bahwa Allah itu ada dekat dengan manusia, ada bersama dengan manusia, dan bisa menjalin hubungan yang akrab dengan manusia walaupun bentuknya tidak kelihatan. Nah, ungkapan yang berbeda ini adalah ungkapan yang syah-syah saja dari ungkapan-ungkapan masyarakat kita yang beraneka ragam. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ungkapan atau perasaan kita sendiri sebagai orang atau pribadi, benar nggak sih Allah itu ada dekat dengan kita atau malah jauh dengan kita? Nah, tradisi gereja kita melihat bahwa jawabannya ada di dalam kitab suci yang ada dilukiskan dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan 4a. Di dalam kisah itu, di dalam kitab Kejadian itu dikatakan bahwa Allah menciptakan dunia dan seisinya selama 6 hari. Begitu. Allah berturut-turut menciptakan siang dan malam. Kemudian dia menciptakan langit dan bumi, laut dan daratan. Dan kemudian dia membentuk ruang-ruang di mana ada matahari, di mana ada bulan dan bintang. Dan setiap kisah penciptaan itu, Allah mengatakan bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Paling akhir, Tuhan menciptakan manusia sebagai penghuni dan pemilik dunia yang sudah baik adanya itu. Ya, yang mau dikatakan dari kisah penciptaan ini apa? Yang pertama bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu itu dan tidak ada sesuatu hal yang lain yang tidak ada di bawah kuasa Tuhan. Yang kedua, segalanya itu diciptakan oleh Allah dengan sangat baik dan tidak ada yang gagal. Dan yang ketiga, semuanya itu diciptakan untuk manusia demi kebahagiaan manusia. Nah, inilah yang mau disampaikan oleh kisah dari kejadian itu. Kisah tentang penciptaan ini. Namun di luar itu masih ada pandangan-pandangan tentang bagaimana manusia dan bumi ini ada, yaitu tentang satu teori evolusi. Teori evolusi ini bisa kita ketahui dengan ilmu pengetahuan kita sendiri. Kemudian teori evolusi itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini berasal dari satu atom yang kemudian berkembang dan akhirnya menjadi sempurna atau menjadi apa adanya sekarang. Dan itu teori evolusi sudah terjadi berjuta-juta tahun lamanya. Nah, pertanyaannya adalah apakah teori evolusi ini berseberangan atau bertentangan dengan agama atau keyakinan atau kepercayaan kita? Jawabannya adalah tidak. Tidak bertentangan selama teori evolusi itu mengakui bahwa Allah adalah awal dan akhir dari segala teori evolusi itu. Bisa dikatakan Allah adalah alfa, Allah adalah omega, dan dia ada juga dalam proses dari semua evolusi itu. Kalau demikian, berarti teori evolusi itu tidak bertentangan dengan keyakinan iman gereja kita. Ada satu filsuf yang mengatakan, namanya itu adalah teori evolusi Teilhard de Chardin. Dia mengatakan bahwa Allah adalah awal dan akhir dari segala sesuatu. Allah adalah awal dan akhir dari teori evolusi.
Nah, dengan keyakinan demikian, mau dikatakan bahwa dari awal evolusi sampai akhir evolusi itu Allah adalah Allah yang mengaturnya. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang penciptaan manusia. Tadi sudah dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan yang terakhir dari segala ciptaan yang sudah ada itu. Allah mengatakan di kitab Kejadian demikian, atau kitab suci mengatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah menciptakannya dia, laki-laki dan perempuan menciptakannya mereka. Nah, apa mau dikatakan teman-teman? Yang mau dikatakan adalah Allah memang melihat manusia itu sebagai spesial, sebagai sesuatu yang spesial. Karena dari kisah penciptaan hari pertama sampai hari kelima sebelum menciptakan manusia, kata-kata dalam kitab suci itu, yang kata menyerupai itu tidak pernah tertulis dalam kitab suci, dan Allah tidak pernah mengatakan demikian. Begitu. Allah tidak pernah mengatakan kepada waktu penciptaan bumi misalnya yang menyerupai kita, tidak. Menciptakan hewan-hewan misalnya, Allah tidak pernah mengatakan menyerupai kita. Tetapi ketika menciptakan manusia, dia mengatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia yang menyerupai kita. Itulah tanda spesial atau tanda kekhususan manusia sebagai ciptaan yang terakhir. Namun ada konsekuensi yang harus diemban oleh manusia. Yang pertama, bahwa manusia mempunyai akal budi. Punya akal budi berarti akal budi yang dimiliki oleh manusia harusnya dipakai untuk kemuliaan dan memuliakan Allah sebagai pencipta segala sesuatunya tadi. Dan yang kedua, bahwa manusia tidak boleh semena-mena berkuasa atas makhluk-makhluk yang lain atau berkuasa untuk ciptaan-ciptaan yang lain, tetapi lebih kepada supaya manusia bisa membuat itu, bisa mengolah ciptaan-ciptaan yang lain itu untuk kemuliaan, untuk memuji, untuk kebesaran Allah. Sebagai contoh, manusia tidak semena-mena untuk menghancurkan terumbu karang atau membom lautan misalnya, sebagai bentuk kekuasaannya sebagai manusia, tidak bisa. Itu dilarang secara moral oleh gereja kita. Manusia juga tidak bisa misalnya untuk membakar hutan dengan sembarangan. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang tidak sejalan dengan keyakinan kita sebagai ciptaan Allah di hari terakhir, sebagai ciptaan Allah yang spesial. Di luar itu, manusia juga dikatakan sebagai makhluk yang sosial. Makhluk sosial landasannya sebenarnya ketika Allah menciptakan Hawa sebagai manusia yang kedua. Ketika Allah sudah menciptakan Adam, manusia pertama, dia melihat bahwa manusia ini tidak bisa hidup sendirian, maka dia menciptakan Hawa. Dia menciptakan Hawa karena melihat bahwa manusia harus bersosialisasi. Manusia adalah makhluk sosial, dan ketika sudah diciptakan Hawa, Allah melihat bahwa manusia sudah saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Tetapi sebagai makhluk sosial tidak semena-mena menghilangkan kepribadian manusia. Manusia masih mempunyai hati nurani secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkannya secara pribadi juga, yang harus harus dipegangnya secara pribadi juga. Karena walaupun manusia yang sosial, manusia sebenarnya mempunyai akal budi, punya kebebasan, dan punya tanggung jawab terhadap kebebasan itu. Maka bisa dikatakan kebebasan manusia sebenarnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab dikatakan bahwa manusia itu mempunyai suara hati pribadi, walaupun mungkin pada suatu waktu nanti itu bisa bertentangan dengan makhluk sosial yang lain atau sesamanya, dan dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya terhadap hati nuraninya sendiri itu. Kebebasan hati nurani itu harus selalu kita hormati satu sama dengan yang lain. Kita masuk ke bagian yang terakhir, itu tentang dosa asal. Dalam kitab Kejadian tadi dikatakan bahwa Allah memang menciptakan semuanya baik, dan sering dituliskan bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Lalu pertanyaan itu berlaku mungkin sampai sekarang. Kalau Allah menciptakan semuanya baik, mengapa sekarang ada ketidakbaikan? Misalnya, mengapa ada tsunami, mengapa ada longsor, mengapa ada gempa?
mengapa ada kejahatan, mengapa ada kebencian, mengapa ada peperangan dan seterusnya. Nah, kalau benar Tuhan menciptakan semuanya itu dengan baik, mengapa ada yang jahat atau mengapa ada yang tidak baik itu? Nah, jawabannya ada sebenarnya dalam kitab suci juga. Dari kisah penciptaan Adam dan Hawa misalnya dikatakan bahwa Allah sudah menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkannya di Taman Firdaus supaya Allah bisa memelihara dan bisa membahagiakannya. Hanya ada satu larangan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu tidak memakan buah dari pohon pengetahuan. Tetapi manusia yang punya kebebasan tadi jatuh ke dalam kesalahan yang sudah dilarang oleh Allah. Adam dan Hawa memakan buah terlarang yang sudah dikatakan oleh Allah tidak bisa mereka makan. Setelah mereka makan buah terlarang dari pohon pengetahuan itu, akhirnya manusia takut melihat Allah dan akhirnya diusir dari Taman Firdaus. Nah, ini mau dikatakan apa? Sejak penciptaan awal atau Adam dan Hawa, bahwa kebebasan manusia itu sudah disalahgunakan. Kebebasan manusia itu sudah merusak tatanan yang teratur yang sudah diciptakan oleh Allah pada awalnya. Kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia itu sudah menyimpang dari apa yang diharapkan oleh Allah. Maka sejak awal, sejak dari zaman Adam dan Hawa, memang manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kemarin ada pertanyaan dari Bu Eka, apa itu dosa asal? Dosa asal adalah dosa yang diwariskan dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Dosa itulah yang kita miliki sampai sekarang, yang kita yakini, yang diyakini oleh gereja kita. Setiap manusia, setiap kita yang terlahir sebagai Katolik atau yang menjadi Katolik meyakini bahwa kita mempunyai dosa asal itu. Nah, dosa asal yang diwariskan itu sebenarnya bisa dilukiskan sebagai suatu kecenderungan atau suatu keinginan-keinginan untuk berbuat jahat atau menyalahgunakan kebebasan yang sudah diberikan oleh Allah tadi, atau melakukan hal-hal yang tidak benar, atau melakukan hal-hal yang dosa atau yang salah menurut Allah, dan kita tetap melakukan itu, begitu. Bisa dikatakan kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat jahat, untuk menyenangkan diri kita tanpa melihat bahwa itu seia atau seirama dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kecenderungan-kecenderungan itulah yang disebut dengan, atau suasana kecenderungan itulah, suasana keberdosaan itulah yang kita sebut dengan dosa asal. Nah, kemudian kalau demikian, bagaimana kita bisa terlepas dari dosa asal itu? Dalam surat Rasul Paulus dalam kitab suci Perjanjian Baru dikatakan bahwa Allah akan mengutus putranya sendiri untuk membebaskan manusia dari dosa-dosa itu. Dikatakan Yesus Kristus disebut sebagai penyelamat atau penembus dunia. Seluruh perjanjian lama akhirnya ditutup dengan lahirnya atau adanya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dalam pelajaran-pelajaran berikut kita akan berkenalan dengan Kristus yang lahir dari seorang Maria yang membebaskan kita dari segala dosa. Sampai ketemu di video selanjutnya.